Jadi ada yang bilang udah ketangkep kok di Kuningan, salah. Ini guys, ini kandang transport macan tutul kurang lebih kayak gini guys. Satu pintu besi, satu lagi pintu kayunya. Sebesar itu tenaga satwa liar yang masih liar guys ya. Tuh, drone thermal. Ini kameranya guys, mahal ya drone kayak gini guys. Kita lihat guys, kandang trapnya kayak gimana, kita pengen lihat. Kita lihat dari jauh, dari jarak biar aman. Itu salah satu kandang jebakannya. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue bikin konten ya. Karena kemarin banyak banget berita viral, sempat viral, menyebar luas tentang macan tutul yang lepas di daerah Lembang. Jadi sekarang gue lagi berada di Lembang Park and Zoo ya. Ini salah satu lembaga konservasi di Jawa Barat, khususnya ini di daerah di Lembang. Dan ini kemarin kebun binatang ini menerima titipan dari pemerintah, yaitu dari BKSDA ya, dari negara. Titipan macan tutul yang direscue di Kuningan. Jadi ada macan tutul yang turun ke pemukiman, ke warga, itu kan membahayakan, akhirnya direscue ya, diselamatkan oleh BKSDA dan tim gitu ya. Habis itu dibawa ke sini ke lembaga konservasi di Lembang Park and Zoo untuk di rescue dulu di sini, rehab dulu, cek kesehatan sambil dicari lokasi pelepas liarannya, karena itu untuk lokasi pelepas liaran itu harus kaji dulu. Prosesnya cukup panjang ya untuk pelepas liaran itu. Jadi BKSDA itu pemerintah harus mencari lokasi mana yang aman, yang cocok untuk macan tutul tersebut ya. Harus lihat dari wilayahnya ini apakah udah banyak macan tutul atau belum. Kalau banyak takutnya si macan tutul ini kalah wilayah, kalah bersaing, akhirnya ntar ke warga lagi. Terus dilihat dulu si wilayah ini ada nggak mangsanya, makanannya maksudnya ya kan. Kalau ada udah dikaji baru mereka akan lepas liarkan. Sama seperti waktu gue ikut pelepasan macan tutul di Gunung Halimun Salak ya, itu juga hasil rescue guys, sama kayak gitu pelepas liarannya. Tapi ini stepnya sebelum melepas liaran di rehab dulu, kurang lebih dicek dulu kesehatannya, kondisinya kayak gitu guys ya. Karena gue lagi di sini karena macan tutul lepas, Lembang Park and Zoo ditutup ya biar aman guys, takutnya ada pengunjung lagi lewat gitu, ada macan tutul gitu. Pokoknya preventif, pencegahan untuk terjadi hal-hal yang tidak inginkan, mereka tutup dulu. Oke, sekarang kita ke dalam, kita lihat lagi ada BKSD juga, seperti apa di dalam guys, dan seperti apa ceritanya, semuanya penasaran kan gitu. Ada yang bilang, soalnya banyak simpasiornya itu gini guys. Jadi ada yang bilang udah ketangkep kok di Kuningan, salah. Ini ketangkap dulu Kuningan, di rescue, baru dibawa ke sini guys gitu. Bukan di sini lepas terus ketangkap Kuningan, enggak, kembali. Jadi kita langsung aja masuk. Let's go. Ini guys, ini kandang transport macan tutul kurang lebih kayak gini guys. Jadi ini kayu tebal dan tulangnya dikasih besi kayak gini biar kuat ya. Dan di sini ada celah untuk ventilasi dan untuk melihat gitu kondisi macan tutulnya. Ditambah lagi jaring biar lebih aman, karena macan tutul kan nggak sebesar harimau ya. Jadi si kakinya juga, cakaran juga lebih kecil, bisa moncor-moncor. Makanya ditambah lagi jaring. Ini kalau diangkat berat banget guys. Berat guys, ini ada 50 kilo lebih. 50 kilo lebih ada ya? Lebih, 80 kilo. Ini buset. Ini double tuh, lihat si besinya setebal ini. Nah, ini tambah lagi ada 2 pintu berarti ya? Pintu. Satu pintu besi, satu lagi pintu kayunya. Satu pintu besi, satu pintu kayu. Sebesar itu tenaga satwa liar yang masih liar guys ya. Karena beda satwa liar yang udah di penangkaran atau di kebun binatang, mereka karakternya lebih tenang, lebih kalem ya Pak ya. Udah terbiasa karena udah kebiasa sama orang. Tapi kalau misalkan hasil rescue, liar pol guys. Lihat orang heboh, terus wah pokoknya heboh lah gitu. Jadi penanganannya lebih susah kalau yang hasil rescue gitu guys. Iya guys, lihat tebalnya nih. 1,6 ini segini guys tebalnya. Nih. Ini baru kayu luarnya, belum kayu dalamnya, belum ini besi-besinya, buset ya guys. Nih dari suara kedengeran nih besi tebal. Tuh. Ini kalau mau dilihat. Tuh kalau dari sini kayak gini dalamnya guys tuh. Tuh dalam juga ada besi lagi guys. Buset. Nah, ini belum pernah dimasukin macan tutul Pak? Singa. Oh singa, oh bekas ya. Singa juga masuk, berarti speknya nggak cuma macan tutul, harimau singa masuk guys. Oke guys, sekarang gue lagi bersama sini ada dokternya Lembang Park and Zoo. Selamat siang dokter.
Selamat siang. Dengan dokter siapa namanya? Saya Dokter Diar dari Lembang Park and Zoo. Dokter Diar dari Lembang Park and Zoo. Sekarang kita pengen tahu strategi dan proses apa aja yang sudah dilakukan oleh pihak Lembang Park and Zoo dan juga pihak pemerintah ya atau nggak instansi terkait untuk penangkapan macan tutul ini, Dok. Bisa jelaskan, Dok? Oke, kan kami di sini tentu saja kami tidak sendirian. Kami juga dibantu oleh pastinya teman-teman dari BKSDA, teman-teman dari Kehutanan, teman-teman dari Kepolisian dan dari teman-teman yang lain seperti itu ada yang bantu juga untuk kami menganalisa jejak-jejak dari macan tutul tersebut. Sekarang yang sudah dilakukan ini kami sudah di hari ke-6 saat ini. 5 hari ke belakang kami tentu saja kami standby jaga 24 jam dan kami setiap hari melakukan penyisiran pagi, siang, sore dan malam. Dibantu juga nanti dari teman-teman Kehutanan juga untuk memantau lewat drone thermal. Selain itu juga kami membuat beberapa kandang trap atau kandang jebak yang di dalamnya pastinya tentunya ada umpan juga. Kami juga setiap penyisiran atau penelusuran kami menemukan jejak juga kami langsung analisa dengan tim yang sudah lebih ahli dalam menganalisa hal tersebut seperti itu Kak. Progresnya untuk di hari pertama hari kedua tuh kami sempat menemukan banyak jejak macan tutul yang masih baru dan kami pantauan lewat drone thermal juga kami masih temukan masih di area sekitar area zoo ya yang di area belakang-belakang hutan tersebut. Kami juga sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika ketemu dengan macan tutul tersebut. Saat ini kami memang belum bisa dapat visual secara jelas, maksudnya lihat mata seperti itu karena memang masih belum bisa ditemukan gitu. Jadi saat ini tuh kami fokus untuk mencari di mana letak area jelajah macan tutul tersebut, dibantu oleh teman-teman yang lain juga. Dan saat ini juga kami sedang melakukan mapping gitu. Kita mau sampai mana dulu untuk pencarian untuk misal hari ini atau selanjutnya seperti itu kami sedang melakukan hal tersebut gitu. Strategi apa, Dok, yang lakukan kalau misalkan kita ketemu misalkan ada macan tutul di depan kita atau nggak daerah sana gitu ketahuan? Apa yang dilakukan? Apa strateginya? Apakah lari langsung nangkap atau kayak gimana, Dok? Pengen tahu. Oke, kalau dari teman-teman, kami kan setiap tim yang penelusuran kan kita bagi beberapa tim ya Kak ya. Setiap tim itu sudah dibekali dengan dart itu yang isinya nanti untuk bius. Jadi hal yang kami lakukan pertama itu pastinya tidak boleh panik, tidak boleh terburu-buru ketemu sama macan tutulnya, kita tidak boleh kaget, merespon berlebih. Kami usahakan untuk bisa menggiring macan tersebut agar supaya kita melakukan eksekusi seperti dart atau membius itu lebih mudah seperti itu. Kan kami juga pasang beberapa jaring juga. Nah, jaringnya bukan jerat ya. Jadi jaring ketika memang macan tersebut sudah masuk ke area jaring, ya kita lakukan SOP untuk macan tersebut agar tidak lari kemana-mana gitu. Lalu baru kami melakukan untuk dart untuk kita kasih obat bius gitu secara ya. Kalau tahu ya dart tuh kayak tulup gitu ya. Iya, tulup. Kayak gitu. Oke. Jadi jaring itu bukan jaring jerat, guys, cuman ngeblok area aja biar nggak kabur lebih jauh kayak Ya, gitu ya. betul. Sekarang kita pengen lihat, Dok, kayak gimana sih tools-tools atau alat-alat yang digunakan sekarang seperti alat jebak juga atau alat tangkap, boleh lihat, Dok? Oh, boleh silahkan. Oke. Oke, Dok. Kita lihat, guys, kandang trapnya kayak gimana, kita pengen lihat nih. Jadi kalian tahu Lembang Zoo tuh udah ngapain aja, terus kayak gimana progresnya, guys, terus kayak gimana alat-alatnya kita lihat. Karena penangkapan macan tutul ini tidaklah mudah gitu, membutuhkan teknologi top gitu, guys. Teknologi ya. Salah satunya drone thermal itu nggak murah ya, guys. Gokil. Nah, itu salah satu kandang trap kita. Oke. Mungkin di sini cukup ya? Ya, sini cukup. Ya. Di sini, guys, kita nggak boleh dekat-dekat karena biar nggak bau manusia, biar nggak ganggu juga, takutnya ada emang daerah sana cuma nggak kelihatan. Jadi kita lihat dari jauh, dari jarak biar aman. Itu salah satu kandang jebakannya. Di dalamnya ada umpan, Dok ya? Betul. Umpannya kasih apa? Umpannya kita kasih kambing hidup karena hidup. Nah. dari baunya sama suaranya, betul kayak gitu. Ya, karena matul juga di hutan makannya mirip kambing, jenis kambing gitu. Salah satunya rusa. Itu karena satu. Kayak gitu. Nah, ini kita pasang di beberapa titik juga sih. Cuma yang titik yang lain tuh aksesnya susah banget kayaknya. Iya, apa yang bisa lihat aja, Dok. Terus itu kalau dia masuk tuh apakah antar otomatis nutup atau gimana, Dok? Otomatis nutup. Oh. Jadi dia masuk, dia injak semacam si trapnya itu dia injak sama dia atau nutup. Itunya nutup. Kayak gitu, guys. Oke, mantap. Jadi macan tutulnya itu kami letakkan di sini. Jadi ini bukan baru untuk macan tutul, memang sebelumnya sudah pernah untuk karantina seperti harimau, singa, cita dan lain-lain kayak gitu. Iya. Kurang lebihnya dia ngejebol ke atas, lalu turun, langsung lalu ke arah sana. Sana ya. Nah, tadi kan di sana tembusannya yang kandang trap tadi. Oh, ke sana tuh yang kandang trap tadi, guys. Betul, betul kayak gitu.
Dah, oke. Jadi kami juga pencarian itu dibantu dari teman-teman K9 menggunakan anjing pelacak. Nah, ya betul, nanti si anjingnya itu bakal kami kasih sampel dari kandang bekas macan tutul itu kan pasti ada baunya dari macan tutul. Terus nanti si anjingnya itu bakal melacak di mana kemungkinan keberadaan dari macan tutul. Dan kebetulan anjingnya itu memang sesuai dengan arah, sesuai dengan penemuan kita pada saat malam di drone thermal itu. Jadi anjingnya mengarah ke sebelah sana, lalu di saat malam drone thermal itu mendeteksi memang kemungkinan macan tutul itu juga masih di area sana. Ya, seperti itu. Jadi selain backup drone thermal, kandang jepit atau kandang trap ya, kandang jebakan, dibantu juga K9 guys. Jadi backupannya banyak banget. Jadi semuanya tertuju untuk nangkep macan tutul. Gokil, keren. Sekarang kita OTW ke tim BKSDA dan kawan-kawan yang lagi pemetaan di luar guys, pakai drone. Kita lihat drone-nya kayak gimana guys. Let's go. Biar kalian tahu kayak gimana sih rescue kamera liar ya, yang escape kayak gimana effortnya, biar tahu semua guys. Itu drone-nya guys, kita lihat ya drone thermalnya kayak gimana. Ini guys, drone-nya dan tim dari... Halo, selamat siang Pak. Tim dari BKSDA, dari Polda juga guys, dari kehutanan juga guys. Tuh, drone thermal. Ada itu nggak Pak? Ada kelihatan nggak matulnya belum Pak? Belum ada info lagi. Oh, terakhir ketangkap di drone thermal hari apa Pak? Hari ketiga ya? Ini kameranya guys, mahal nih drone kayak gini guys. Tapi wajib sih di Taman Nasional harus ada kayak gini sih, bener. Buat monitoring satwa di Taman Nasional juga ya. Buat ngejaga dari perburuan liar juga pakai gini. Di Afrika sih gue lihat udah pada pakai kayak gini semua. Terus juga nggak boleh nerbangin drone sembarangan, harus registrasi atau yang kepentingan gitu ya. Kalau bisa nerbangin drone di hutan kasarnya, karena takut menjadi apa, modus untuk para pemburu liar. Ini udah beres Pak terbangnya, sudah beres. Udah beres. Tadi yang di sini tadi kegiatannya mapping kan ya Pak ya? Ya mapping. Oh, di sini. Jadi Dok sini tadi bagian sini mapping ya kegiatan. Ya, habis mapping dari sini. Jadi pemetak itu ya? Ya, pemetaan. Yang sudah pemetaan kayak gitu. Dari sini cari, telusuri, nemu atau enggak. Ntar daerah lain lagi nemu atau enggak. Betul. Pemetaan tek. Tapi kalau matulnya emang kelihatan dari kamera itu, si bentuk matul kayak gitu. Ya betul, kan dia kan thermal tuh kan dia mendeteksi suhu panas ya. Memang maksimalnya tuh memang sebenarnya di malam hari ya, karena Ya, tidak ada pastinya. sumber panas yang lain. Jadi dia bakal kelihatan dan itu pun kita harus identifikasi apakah itu betul macan tutul atau hewan liar yang lain kayak gitu. Iya, atau anjing bisa juga mirip kan. Betul. Kalau dogi juga kan ukurannya mirip sama matul ya. Kalau dari jauh jalan gitu mirip-mirip juga, karena kan kalau thermal cuma merah gitu biasanya kan Dok ya. Ya Kayak betul. gitu. Mantap. Tuh guys, kita lihat ke salah satu kandang jebak ya, karena banyak guys. Nah di sini. Oh, sebelah sini. Iya di sebelah sini. Oh, ini guys. Ini salah satu kandang jebak nih guys. Ya betul. Karena juga diduga macan tersebut tuh lewat area sini seperti itu. Itu makanya kita usahakan untuk dia giring untuk masuk ke kandang jebak seperti itu. Ini guys kandang jebak. Yang juga cukup kayak gini guys. Biar dia nggak mencor ke sini, tapi arahnya biar ke kandang jebak. Betul. Totalnya ada berapa kandang jebak Dok? Di sini tuh kami pasang sementara sekarang ada 3 kandang jebak. Hah? 3 kandang Betul, jebak? ya nanti ada 2 lagi yang akan dipasang seperti itu. Oh, jadi totalnya 5 bakal 5. Ya, betul. Nanti yang 2 itu sesuai dengan pemetaan nanti hasil nanti malam kita penyisiran. Besok kita pasang lagi di area mana yang ditentukan. Iya. Seperti itu. By the way kan macan tutul Jawa juga kan kalau di alamnya ada beberapa merak Jawa, dan itu menjadi menu makanannya guys. Ini kan ada merak Jawanya, jadi semoga dengan bau merak Jawa gitu ya, yang satu kampung dengan macan tutul mereka kesini dan bisa ngarah kesini guys. Ya, betul. Semoga cepat ketangkap ya guys ya. Amin. Habis ketangkap dia rehab kan di sini, habis itu ntar pelepas liarannya. Semoga gue bisa ikut pelepas liarannya kayak waktu ke Harimau Salak, seru guys. Ikut pelepas liaran, bangganya seru banget, keren, lepasin ke hutan. Bukan di sini tapi lepasin di hutan ntar guys.
Oke guys, jadi sampai situ ya progres dan strategi dari pihak Lembang Zoo dan juga instansi terkait seperti BKSDA, kehutanan ya, Betul. terus juga kepolisian, Betul. dan apa lagi dok? Dan tadi teman-teman dari K9, terus K9 teman-teman juga. dari Sintas Macan Tutul juga. Ya dari Sintas Macan Tutul ya, dari NGO tentang Macan Tutul juga hadir semuanya di sini, semuanya berusaha berjuang dan berdoa semoga cepat ketangkap matulnya, bisa rehab di sini, dan ntar semoga gue bisa ikut pelepas liarannya ke hutan. Itu seru guys, walaupun kita dari jauh ya, cuman yang hadir di sana tuh beda banget, kita ngelepasin matul ke hutan tuh kayak senang banget gitu. Dan kalau misalkan dok, kalau misalkan ada yang ngeliat ya warga daerah sini, itu bisa ngelapor kemana dok? Oke, nanti ada kontak personnya, nanti bisa dicantumkan juga. Nah di sini guys. Lalu nanti kami juga bakal sebar poster ketika ketemu macan tutulnya. Jadi harus ngapain, harus menghubungi kemana, dan sikap apa yang harus teman-teman lakukan Nah seperti itu itu. penting banget. Bisa disampaikan nggak dok sedikitnya apa sih yang harus kita lakukan atau sikap kita ketika nemu matul yang lepas ini? Yang pertama pasti tentu saja berhadapan dengan satwa itu tidak boleh panik, tidak boleh ada suara berlebih juga. Ketika langsung menemukan, kalau ada langsung dokumentasi, lalu bisa langsung laporkan ke kontak person yang sudah terlampir. Jadi jangan ada reaksi yang berlebihan seperti malah manggil warga yang lain atau seperti apa. Cukup jangan panik. Lalu kalau ada dokumentasi, sertakan dokumentasi, lalu bisa langsung hubungin ke kontak person kami. Jadi sesimpel itu aja. Sesimpel itu guys. Kalau ada jangan panik, tenang, fotoin, lapor, udah Ya, itu. betul, Jadi betul. ada bukti enak. Soalnya kalau nggak ada bukti takutnya ada orang iseng juga bisa kan Ya, nunggu ya. di sana, padahal iseng bisa aja. Makanya kita butuh dokumentasi, butuh bukti. Ya, betul. Teman-teman thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Jangan lupa beli alen ya, ntar kita mau ngasih makan kucing kalau kita ketemu di sini guys ya. Jangan lupa beli alen. Dan see you in the next video, bye bye. Terima kasih dok, bye Ya, terima bye. kasih.